Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari yang berbahagia ini. Kita dimudahkan untuk melanjutkan pelajaran kita, masih di pembahasan dan pembacaan kitab Fiqhus Sunnah lin Nisa wa ma yajibu an ta'rifahu kullu muslimatin min ahkam, karya Syekh Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita sampai di bab yang baru, Bu, ya. Bab ke-8 berkaitan dengan at'imah wa asyribah, makanan dan minuman, kemudian wadah-wadahan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama dibahas di dalam bab ini berkaitan dengan al-at'imah. Sudah ya? Makanan yang diharamkan secara nas syariat. Poin 1 sudah. Sekarang poin kedua. Babi. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kita masih di pembahasan makanan yang diharamkan dengan nas syariat. Pertama, al-maitah, bangkai dengan segala macamnya. Kita sudah bahas, ada maitah, ada munkhaniqah, ada mauqudhah, mutaraddiyah, an-natihah, kemudian akilah as-sab', wa ma akalas sab'u illa ma dzakkaitum. Ada 6 yang dikategorikan sebagai bangkai. Ditambah juga yang termasuk kategori bangkai adalah anggota tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Ibu punya sapi, kemudian pengen sop buntut, kemudian buntut sapi di kandang, ibu potong, sapinya dibiarkan hidup. Nah, itu buntutnya itu jadi hukumnya bangkai, berarti haram dimakan. Kenapa? Karena hitungannya bangkai, anggota tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Kemudian yang dikecualikan dari bangkai ini ada 2.
yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang. Ada yang suka makan belalang? Enak itu ibu ya. Kalau di kampung musim panen padi biasanya banyak sekali belalang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kemudian darah yang terpancar juga itu haram. Dikecualikan dari darah adalah dua hal, yakni hati dan limpa. Itu juga darah, cuman itu pengecualian. Hati dan limpa. Makanya yang punya sakit kurang darah biasanya dianjurkan makan apa bu? Iya, makan hati. Karena hati itu memang dari darah, tapi dia halal. Pengecualian dari darah yang diharamkan. Berikutnya, sekarang yang ketiga ya. Di antara makanan yang diharamkan berdasarkan nas, berdasarkan dalil dari syariat adalah al-khinzir. Dalam bahasa kita babi, dengan segala macam jenisnya. Ada berapa jenis babi ibu? Ya pokoknya semua babi-babian itu haram ya. Mau babi yang diternak, mau babi liar yang di hutan. Kalau babi ngepet taib. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, babi itu haram. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir. Diharamkan atas kalian pertama maitah, bangkai, wadam, darah, kemudian walahmul khinzir, dan daging babi. Para ulama umat Islam, bahkan umat Islam telah sepakat bahwa daging babi itu haram dengan keseluruhan bagian tubuhnya. Berarti kepalanya haram, giginya haram, bulunya haram, kulitnya haram, telinganya haram. Semuanya haram. Lantas kenapa di sini disebutkan lahmul khinzir, yang artinya daging babi? Pertimbangannya kenapa di dalam ayat ini disebutnya daging saja? Pertimbangannya penyebutan daging itu karena memang biasanya binatang itu disembelih dengan tujuan untuk dimakan dagingnya. Maka daging ini mewakili untuk seluruh bagian tubuh dari babi tersebut, ya termasuk tulang belulangnya, lemaknya. Nah itu masuk dalam kategori lahmul khinzir. Ibu pernah lihat di air mineral dalam kemasan ada label halal? Ada yang bawa air kemasan bu? Coba dilihat ada halalnya enggak? Ada label halal. Kenapa dipakai halal? Air itu kan enggak, air jelas halal ya. Air yang haram apa? Air hasil curian, itu haram. Air khamar, itu haram. Taib. Enggak, mungkin sebagian orang membayangkan, loh air aja kok kenapa harus pakai label halal? Emang ada air yang haram?
Saya pernah hadir di satu seminar gitu Ibu ya, kalau nggak salah dari MUI di bagian label apa, labelisasi halal itu. Jadi kenapa sampai air kemasan saja harus sertifikasi label halal, harus dicek dulu kehalalannya. Karena ternyata ada sebagian oknum mungkin ya, yang kemudian barakallahu fikum, mereka menyaring air itu supaya murni, supaya jernih, itu pakai arang yang terbuat dari tulang babi. Jadi arangnya itu terbuat dari tulang babi. Barakallahu fikum, gitu ya. Sehingga mesti dicek, mesti dilihat, diawasi. Ini bahan-bahannya apa? Kalau kemudian aman-aman saja, tidak ada hal-hal yang dikatakan itu unsur dari keharaman, maka akan dikasih label halal. Begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dan dari yang disampaikan, arang yang terbuat dari tulang babi itu barakallahu fikum ternyata lebih murah. Orang kalau bisnis kan ya nyari ongkosnya yang paling murah, tapi bisa menghasilkan kualitas yang sama, kan begitu. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang diharamkannya lemak babi, juga kulitnya, bulunya, dan semua bagian tubuhnya haram. Baik, itu yang ketiga ya. Yang keempat, di antara makanan yang diharamkan adalah binatang yang disebutkan selain nama Allah pada saat penyembelihannya. Jadi kalau ada binatang itu pada dasarnya secara hukum Islam binatang yang halal untuk dikonsumsi, untuk kita makan. Tapi ketika disembelihnya bukan dengan nama Allah, maka binatang yang halal itu berubah statusnya jadi haram. Nyembelih ayam misalkan tidak pakai nama Allah, tapi pakai nama selain Allah. Taib, ibu yang dirahmati Allah. Ada juga yang ketika nyembelih dia dengan nama Allah, tapi sembelihannya itu kemudian dipersembahkan kepada selain Allah. Ini juga sama, tidak boleh. Kayak ada orang misalkan di satu jalanan sering terjadi celaka, sekalinya celaka mengerikan, rata-rata tewas. Akhirnya didatangkan orang tidak pintar, gitu ya. Barakallahu fikum, ya, para tidak normal, ya. Oh katanya ini penguasa di jalan ini minta sesaji dan minta sembelihan. Ada sebagian orang tuh begitu, sembelihkan sapi di situ, ditanam kepalanya di pinggir jalan yang sering terjadi kecelakaan, begitu ya. Nah kadang orang taunya yang nyembelih itu kiai, ya, padahal aslinya dukun. Kemudian orang disuruh patungan, ya, disuruh urunan, ya, per rumah misalkan 5.000, 10.000, dikalikan 1.000 kakak, akhirnya bisa kebeli sapi, disembelihkan tapi dipersembahkan untuk selain Allah. Nah, ini kesyirikan. Walaupun itu sapi, ya sapi itu halal, binatang yang boleh kita konsumsi. Namun ketika disembelihnya dengan nama selain Allah, maka dagingnya jadi haram dimakan. Apa dasarnya? Dasarnya firman Allah Subhanahu wa taala masih di surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi. Salah satu potongan ayatnya, wa ma uhilla li ghairillahi bihi.
dan diharamkan bagimu daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka berdasarkan dalil ini, tidak diperbolehkan memakan semua binatang sembelihan yang disembelih oleh orang musyrik, yang disembelih oleh orang majusi, atau orang-orang yang murtad dari Islam. Karena ketika mereka menyembelih pasti bukan dengan nama Allah. Adapun binatang sembelihan orang Nasrani, orang Yahudi boleh dimakan karena mereka ahlul kitab. Tapi catatannya apa? Catatannya apa, Ibu? Selagi diketahui bahwa tidak disebut nama selain Allah pada saat penyembelihannya. Kalau kita tahu persis orang itu nyembelihnya bukan dengan nama selain Allah, maka walaupun itu sembelihan muslim, orang yang nyembelihnya muslim misalkan KTP-nya, atau yang nyembelihnya Nasrani atau Yahudi, tapi karena kita tahu dia tidak menyebut nama Allah ketika nyembelihnya, maka tetap haram. Begitu. Maka pada asal hukumnya sembelihan orang Nasrani, orang Yahudi itu halal dimakan. Dasarnya adalah firman Allah di surat Al-Maidah ayat ke-5. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Makanan orang-orang ahli kitab itu halal untuk kalian. Jelas ya? Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, yang dimaksud dengan ta'amuhum, makanan mereka, yang dimaksud makanan mereka di sini adalah binatang sembelihan mereka. Kalau yang mereka sembelih itu babi, tapi nyembelihnya dengan nama Allah, boleh tidak, Ibu? Tidak boleh. Maksud binatang sembelihan di sini yang disembelih oleh ahlul kitab itu binatang yang memang dalam Islam juga dibolehkan. Artinya binatang yang halal. Allahu a'lam bissawab. Baik, berikutnya termasuk makanan yang diharamkan adalah daging keledai jinak. Al-himarul ahli. Himar itu ada dua ya. Himar ahli ada himar ahli itu ya himar jinak yang biasa bersama dengan manusia, dimanfaatkan oleh manusia. Nah, ada himar wahsyi. Himar yang liar. Nah, yang haram itu adalah daging keledai jinak. Pernah lihat keledai, Ibu? Pernah lihat keledai? Ada yang belum pernah lihat? Ada yang belum pernah lihat? Buka saja YouTube gitu. Ya. Keledai. Kalau di Arab, keledai itu sering dipakai untuk membuli orang, ngejek orang. Jadi kalau ada orang bersengketa kemudian tidak bisa jaga lisan, maka itu keluar tuh, anta himar ya. Anta himar itu kamu keledai. Karena memang keledai itu kalau di Arab ya, kita kalau lihat keledai itu memang binatang yang O2N itu ya. Kalau di kita kan anjing gitu ya, monyet atau kebo. Orang Jawa itu punya istilah bodoh, ela elo, koyo, kebo ya.
Jadi binatang-binatang yang identik dengan kebodohan. Nah, kalau di Arab keledai itu. Saya pernah lihat orang Arab tuh cekcok begitu ya. Orang Arab yang mungkin kurang terdidik. Ya begitu. Anta himar gitu. Kamu keledai katanya. Kamu keledai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, keledai jinak yang biasa dipakai oleh manusia. Nah, ini haram. Artinya tidak boleh disembelih, tidak boleh dimakan dagingnya. Dasarnya adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Hadis ini ada di Sahih Al-Bukhari juga Sahih Muslim. Dikatakan fanada finnas innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa ukfiatil qudur wa innaha latafuru bil lahmi. Lalu dia menyeru ke tengah orang-orang itu, innallaha wa rasulahu yanhayanikum. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya kedua-duanya melarang kalian memakan daging keledai piaraan, keledai jinak. Karena itu adalah kotor, najis. Maka tumpahkanlah periuk-periuk padahal daging keledai itu sudah hampir mendidih di dalamnya. Lagi pada masak daging keledai jinak, kemudian datang peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa daging humur ahliyah, daging keledai jinak itu haram. Berarti dari sini keledai liar boleh nggak dimakan? Boleh. Menurut ijma ulama, keledai liar itu halal dimakan. Dari Abu Qatadah bahwasannya beliau bersama serombongan orang-orang yang sedang berihram, sedangkan Abu Qatadah dalam keadaan halal. Dalam keadaan halal maksudnya dalam keadaan tidak sedang berihram. Kemudian Abu Qatadah menombak sejumlah keledai liar untuk mereka. Lalu dia menyembelih seekor keledai untuk mereka. Lalu mereka makan dagingnya. Selanjutnya dalam hadis ini disebutkan bahwasanya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada mereka, apa kata Nabi? Hal ma'akum minhu syai'? Hal ma'akum minhu syai'? Apakah masih tersisa daging keledai liar itu walau hanya sedikit? Qala ma'ana rijluhu. Mereka menjawab, kami masih membawa kakinya. Fa akhadhaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengambilnya, fa akalaha, lalu beliau memakannya. Berarti tindakan Nabi itu sejatinya menjadi jawaban bagi sahabat yang bertanya ya tentang hukum makan daging keledai liar. Ternyata Nabi makan. Berarti keledai liar itu hukumnya halal. Kemudian catatan yang kedua, daging kuda juga halal dimakan. Menurut jumhurul ulama, mayoritas ulama mereka menyatakan bahwa daging kuda itu halal untuk dimakan.
Ada yang pernah makan daging kuda? Di Balikpapan susah nyari karena kudanya nggak ada ya. Kalau di mana ini, di Sulawesi, di NTB, Sumbawa, nah itu mereka biasa makan daging kuda. Saya juga belum pernah, nggak tahu jadinya, nggak bisa cerita rasanya gimana ya. Kalau daging onta pernah. Ada yang pernah makan daging onta, Ibu? Nanti kita makan, tapi umroh dulu ke sana. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi daging kuda itu halal. Dasarnya adalah riwayat dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, akalna zamana khaybaral khayla wa humural wahshi wa nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anil himaril ahli. Kami memakan daging kuda, daging keledai liar pada waktu perang Khaybar. Sedang saat itu Nabi melarang kami memakan daging keledai jinak. Berarti daging kuda, daging keledai liar, himar wahsy itu dihalalkan. Dihalalkan. Baik. Makanan yang haram berikutnya adalah binatang buas dan burung-burung pemangsa. Burung pemangsa itu ya burung yang makanannya biasanya daging. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinabin minas siba' wa an kulli dhi mikhlabin minat thair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan daging semua binatang buas. Jadi binatang-binatang buas itu dagingnya haram dimakan. Binatang buas yang bertaring. Ibu-ibu bertaring tidak? Manusia bertaring nggak, Bu? Ada gigi taring ya. Cuman gigi taring kita bukan untuk memangsa, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah, ini binatang yang punya gigi taring dan dia gunakan untuk memangsa, merobohkan lawannya untuk dijadikan santapan. Ya kayak harimau, singa, dengan semua jenisnya. Kemudian daging semua burung yang berkuku tajam. Ayam itu punya kuku tajam enggak, Ibu? Pernah dibintih ayam? Sakit enggak itu? Sakit. Biasanya ayam yang punya anak itu kalau ibu deketin ngebintih dia, ngejar, kemudian menabrakkan cakarnya ke kita. Kata orang barat ngebintih namanya. Nah, cakar di sini maksudnya adalah cakar yang digunakan untuk memangsa. Ya, burung rata-rata punya cakar. Tapi ada yang digunakan untuk memangsa, ada yang tidak. Nah, cakar burung yang digunakan untuk memangsa berarti daging burungnya haram dimakan. Contohnya apa, Bu? Elang, ya. Burung elang itu haram dimakan. Kenapa? Karena dia punya cakar, yang cakarnya itu untuk memangsa, atau yang sejenis dengan itu. Raja Wali kah, Garuda.
Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu ya. Semua binatang buas dan semua burung pemangsa itu haram dimakan. Dasar yang berikutnya masih di riwayat Imam Muslim. Dari Abu Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Sa'altu Jabiran an thamanil kalbi was-sinnaur." Qala zajara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Aku bertanya kepada Jabir tentang hasil penjualan daging anjing dan sinaur, sinaur kucing. Kucing ya, ada kucing itu macam-macam juga Ibu ya. Ada kucing padang pasir, itu sinaur. Maka Jabir kemudian berkata, zajaron Nabi sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Lalu kata Nabi menjawab, beliau menjawab, Abu Zubair, Jabir bin Abdullah yang ditanya oleh Abu Zubair, beliau menjawab, Nabi melarang itu. Nabi melarang itu. Jadi daging anjing haram, daging kucing atau antara kucing dan macan gitu ya, itu juga haram. Kalau kelinci ada yang pernah makan dagingnya? Enak itu, kayak ayam ya. Ada satenya, sate kelinci, cuman nggak tahu nyembelihnya kayak apa ya, kayak nggak tega nyembelihnya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, binatang buas yang lainnya apa contohnya? Ular itu binatang buas bukan? Iya. Boleh dimakan? Tidak boleh. Belut. Enak itu Ibu, belut itu. Ya, boleh. Barakallahu fikum. Buaya. Sebagian ulama membolehkan karena dia termasuk binatang laut, binatang air. Allahu a'lam. Ya, buaya itu masih masuk binatang buas ya, binatang buas. Ada khilaf memang di kalangan para ulama, tapi kalau kami pribadi meninggalkannya ya. Karena apa yang kita makan itu Ibu punya pengaruh ya terhadap karakter. Ya, binatang buas itu salah satu hikmahnya kenapa diharamkan ya, supaya kita terhindar dari karakter buasnya. Begitu. Karena manusia itu kalau sudah buasnya manusia bisa melebihi buasnya binatang. Ya kan Ibu? Sebuas-buasnya binatang tidak ada yang nimbun. Coba ular piton itu kalau sudah berhasil makan kambing atau makan kancil gitu, dia nyari buat stok tidak Ibu? Tidak. Ya, cukup satu, bahkan dia puasa berapa hari. Kemudian ganti kulit, nanti mangsa lagi, bisa 10 hari itu. Beda dengan manusia. Manusia kalau sudah buas, bukan nasi yang dia makan, aspal dia makan, minyak bumi dia makan, nikel dia makan, ya kan? Semuanya dimakan. Na'udzubillah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya
Di antara daging yang diharamkan, makanan yang diharamkan adalah daging jalalah dan juga susunya. Jalalah itu apa? Hewan-hewan yang dikasih pakan dari yang najis, dikasih pakan dari kotoran. Ibu ternak lele, makanannya itu kotoran. Atau kalau di sebagian kampung ibu yang tidak punya WC, mereka, mohon maaf, BAB-nya itu di jamban. Di bawahnya apa? Ikan lele, ikan emas, ikan tawes, ikan gurame. Ada yang pernah ngalamin begitu, Bu? Nggak ada ya, di sini nggak ada. Kalau di kampung-kampung itu banyak sekali. Ya. Ketika panen ikan, orang di sekitar nggak ada yang mau beli. Gitu. Yang beli itu orang dari luar atau diangkut keluar ikannya. Taib. Nah itu namanya apa, Ibu? Hewan jalalah. Hewan apapun yang dikasih makanan kotoran, makanan yang najis, maka disebut hewan jalalah. Unta, sapi, kambing, ayam, atau yang semisal dengan itu. Dasar dari haramnya binatang jalalah adalah hadis Abdullah bin Umar. Beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aklil jallalah wa albaniha." Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan daging jalalah dan juga meminum susunya. Hadis ini sahih. Ada di Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan Ibnu Majah. Jadi Nabi melarang dari memakan daging jalalah dan meminum susunya. Kenapa haram? Kenapa dilarang oleh Nabi? Karena dia makan dari yang najis, makan dari kotoran. Jadi kalau ada unta, tidaklah dia makan kecuali dari kotoran, dari najis. Sapi, kambing, ayam, atau binatang apapun yang aslinya halal, tapi pakannya pakan yang haram, maka berarti dagingnya atau hewan itu disebut hewan jalalah, haram dimakan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Namun ternyata hewan jalalah itu masih bisa dihalalkan. Daging jalalah itu bisa jadi halal. Caranya bagaimana? Caranya dia dikurung dulu. Tidak lagi dibiarkan memakan makanan yang najis atau yang kotor. 3 hari itu. 3 hari disuruh keluarkan dulu kotoran-kotorannya. Dipuasakan dari makanan najis, dari makanan berupa kotoran. Kemudian dikasih pakan yang halal. Setelah 3 hari, maka hewan jalalah itu jadi boleh disembelih, boleh dimakan dagingnya. Nah, sama tadi yang punya kolam ikan, makanannya itu kotoran kita, gitu ya. Nah, itu kalau pengen dihalalkan, caranya dipanen dulu, kemudian dipindahkan ke kolam yang bersih. Begitu Ibu ya. Kemudian dibiarkan 3 hari, dia suruh buang kotoran-kotorannya sambil dikasih pakan yang halal. Habis itu boleh kita masak, boleh kita goreng bagi yang mau.
Cuman khawatirnya masih terbayang begitu ya. Ya, yang penting tidak tahu gitu ya. Kalau itu hewan yang sudah dihalalkan, tadinya hewan jalalah. Tapi kalau yang tahu dari awal, itu biasanya rada-rada gimana gitu ya. Bisa dipahami nih Ibu? Tapi ya sebaiknya tidak usah lah ngasih binatang peliharaan itu pakai pakan yang kotor najis. Ya memang budgetnya sedikit jadinya ya, operasionalnya. Dia tidak usah beli pur, tidak usah beli apa-apa, tinggal nyuruh orang aja, ayo semuanya BAB di situ, bikin jamban yang banyak gitu kan. Barakallahu fikum. Jadi kalau sudah dihalalkan dengan cara tadi, maka boleh disembelih, boleh dimakan dagingnya. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma annahu kana yahbisud dajajata al-jallalata salasan, bahwasannya Abdullah bin Umar pernah mengurung ayam yang biasa makan kotoran, yakni berarti ayam jalalah. Beliau mengurungnya selama 3 hari sebelum disembelih. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang ke-8. Yang ke-8, semua hewan yang syariat Islam memerintahkan untuk dibunuh. Ini kaidah ya, semua hewan yang kita diperintahkan untuk membunuhnya maka dia haram. Ini berdasarkan pendapat jumhur ulama. Contohnya apa? Burung gagak, burung raja wali, tikus. Jadi tikus itu dibasmi, ibu boleh. Jadi kalau ada tikus di rumah jangan dipelihara, ya. Disingkirkan, mau ditembakkah, mau pokoknya kita diperintahkan untuk membunuhnya. Tokek, ya termasuk berarti yang di bawah tokek, cicak, ular, kalajengking, anjing yang suka menggigit. Nah ini boleh dibunuh. Maksudnya bahkan diperintahkan dibunuh. Nah hewan-hewan yang diperintahkan oleh syariat untuk dibunuh ini maka berarti haram dimakan. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, khamsun fawasik yuqtalna fil haram. 5 binatang yang dikatakan binatang fawasik, perusak. Karena orang fasik, kalau orang dikatakan fasik biasanya punya karakter merusak. Nah binatang juga ada binatang fawasik yuqtalna fil haram, yang boleh dibunuh di tanah haram. Pertama fa'rah, tikus. Aqrab itu kalajengking. Kemudian hudayya, burung raja wali, karena dia bercakar juga ya. Kemudian wal ghurab, burung gagak, wal kalb, anjing, wal kalbul aqur, anjing yang suka menggigit. Berarti ada enggak anjing jinak? Ada. Boleh dipelihara ibu? Ngapain, enggak ada kerjaan gitu ya. Mending melihara anak yatim ya. Taib.
Jadi sekarang orang ikut-ikutan gitu ya. Muslim aja melihara anjing. Dia jadi temen jogging gitu ya. Kan banyak sih sekarang orang jogging sama anjingnya. Kadang ngobrol itu, Bu, ya. Ini yang anjing yang mana gitu ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Itu kalbul akur, tidak boleh. Kemudian dari Sa'ad bin Abi Waqqas, dia berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara biqatlil wazagh wa sammahu fuwaisiqan. Nabi memerintahkan untuk membunuh tokek dan beliau menamainya dengan fuwaisik. Fuwaisik binatang yang merusak atau binatang yang menjijikkan. Kita sama cicak aja geli kan Ibu, apalagi sama tokek. Ustaz, bagaimana kalau kita jual itu tokek? Katanya banyak orang cari tokek buat obat. Taib, Ibu, boleh enggak? Enggak boleh. Karena memakannya itu haram. Ya, sesuatu yang diharamkan berarti tidak boleh dijual belikan. Ustaz, kan kita enggak makan. Iya, kita enggak makan, tapi kita jadi wasilah bagi orang untuk memakan sesuatu yang haram. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wazagh, tokek itu juga haram, termasuk binatang fawasik. Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau juga berkata, di riwayat Imam Bukhari juga Imam Muslim, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi gharin wa qad unzilat alaihi wal mursalati urfa fanahnu na'khudhuha min fihi ratbatan idh kharajat alaina hayyatun faqala uqtuluha. Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah goa. Zaman dulu goa itu bisa jadi penginapan, Ibu ya. Diturunkanlah kepada beliau surat Al-Mursalat. Lalu kami mengambil surat Al-Mursalat ini langsung dari lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masih basah. Tiba-tiba seekor ular keluar menuju ke arah kami. Lantas beliau bersabda, uqtuluha, bunuhlah ular itu. Sampai akhir hadis. Berarti Nabi memerintahkan untuk bunuh ular. Tadi kaidahnya, setiap binatang yang diperintahkan dalam syariat untuk dibunuh, maka haram dimakan. Nah, yang kesembilan, kebalikannya. Semua binatang yang syariat Islam melarang membunuhnya, maka haram dimakan, tidak boleh dimakan. Sebagaimana yang termaktub pada hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'in minad dawab, an-namlah wan nahlah wal hudhud was surad. Nabi melarang dari membunuh 4 binatang melata. Pertama semut, yang kedua tawon, burung hudhud. Pernah lihat burung hudhud? Belum? Buka YouTube gitu. Tapi beda dengan lihat aslinya ya. Alhamdulillah saya pernah lihat ya. Bahkan di tempatnya begitu ya. Memang asalnya di situ. Burung hudhud. Kemudian satu lagi surad. Surad itu burung elang. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Tidak boleh dibunuh
ya, maka otomatis tidak boleh dimakan. Karena dengan memakannya berarti kita membunuhnya, kan begitu. Di hadis Abdurrahman bin Utsman beliau berkata, "Dzakara tabibun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dawaan wa dzakara ad-dhufda yuj'alu fihi fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlid dhufda." Seorang tabib menyebutkan tentang obat di hadapan Rasulullah. Lalu beliau menyebut katak. Lalu dia menyebut katak yang dijadikan salah satu bahan obat itu. Lantas kata Nabi, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melarang membunuh katak. Katak tidak boleh dibunuh. Kalau tidak boleh dibunuh berarti tidak boleh dimakan. Daging katak itu enak nggak Ibu? Kata yang pernah makan enak, ya. Tapi ndak semua katak bisa dimakan, ya. Barakallahu fikum. Itu tidak boleh. Terakhir yang ke-10, semua hewan yang menjijikkan, khabith. Semua hewan yang termasuk hewan buruk, misalnya serangga dan semua hewan yang najis, maka memakannya adalah haram. Ya, yang menjijikkan lah haram, semua yang menjijikkan. Yang kita ndak nerima itu sebagai makanan. Apa misalnya? Ulat, belatung, gitu ya. Kecoa. Kan lihatnya aja jijik Ibu, ya. Tapi ya begitulah, kadang manusia saking rakusnya semua bisa dimakan. Barakallahu fikum. Kita tambah satu lagi Ibu, ya. Bolehkah makan daging impor? Beliau sampaikan di sini, daging impor tidak boleh dimakan kecuali terbukti dengan jelas memenuhi 2 syarat. Pertama, daging impor itu adalah daging binatang yang halal dimakan dagingnya. Sapi, ayam, kambing, gitu ya. Kemudian binatangnya haruslah disembelih dengan penyembelihan syar'i, yakni cara penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, setidak-tidaknya ada label halal. Sudah kita maklumi sebagaimana berlangsung selama ini bahwa negara-negara pengekspor daging mengklaim bahwa produk mereka berasal dari binatang yang disembelih dengan cara Islam. Akan tetapi fakta-fakta dari berbagai sumber yang tidak terbantahkan menunjukkan bahwa negara-negara eksportir ini tidak menyembelih binatang dengan cara syar'i. Segel dan label yang tertera bahwa daging itu telah disembelih dengan cara Islam, ternyata itu hanyalah tipuan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Sudah sekian kontainer daging ayam yang diekspor ke berbagai negara Arab. Ternyata leher ayam itu dalam keadaan mulus, tidak ada bekas penyembelihan sama sekali. Walaupun tertulis jelas pada labelnya bahwa binatang itu telah disembelih dengan cara Islam. Bahkan pelecehan terhadap kaum muslimin itu
sampai pada tingkatan adanya tulisan pada kontainer ikan-ikan laut impor bahwa ikan-ikan laut ini disembelih sesuai syariat Islam. Ini ngaco gitu ya. Emang ada ikan disembelih? Hewan laut itu ya, ikan-ikan di laut itu bangkainya halal. Ya, ini ya karena kebodohan mungkin ya. Mereka ekspor ikan laut baru dikasih label bahwa ini disembelih sesuai syariat Islam. Padahal ikan itu kan tidak perlu disembelih. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya kalau masih banyak produk lokal, sudahlah yang lokal aja. Emang kenapa, gitu kan? Yang lokal juga banyak yang bagus kan gitu. Nggak usah ekspor-ekspor yang kadang kita nantinya jadi ragu. Karena ya sebagaimana kisah yang disampaikan oleh penulis di sini, ada yang memang itu sekedar formalitas saja, gitu ya, sekedar formalitas. Tapi tentu tidak semua ya, tidak semua. Itu sebagian oknum. Allahu a'lam bishawab. Maka kalau ada yang lokal dan kita bisa yakin bahwa disembelih dengan nama Allah, halal, thayyib, sudah yang lokal saja gitu. Walaupun mungkin lebih mahal sedikit, ya tidak ada masalah. Tapi kita tenang, kita nyaman saat memakannya. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, masih di pembahasan ini. Selasa depan masih ini pembahasannya. Baik ibu, sampai di sini pelajaran kita. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.